Oke, di video kali ini gue akan bahas ya, ini gue bakal bahas sesuatu yang berbeda, yaitu pelajaran-pelajaran termahal gue di tahun 2025. Jadi gue ada kumpulin ya 11 poin di sini yang gue pengen bahas ke kalian. Sebenarnya hal kayak gini tuh suka gue bikin untuk diri gue sendiri ya. Jadi gue tuh paling hobi yang namanya nulis notes ke diri gue sendiri. Kalau zaman dulu tuh gue pakai buku, biasanya suka gue tulis ya antara mimpi gue, strategi gue. Cuman zaman berubah, jadi gue di HP gue biasanya gue selalu tulis tuh di notesnya. Setiap hari itu biasanya gue ada pembelajaran ya tentang diri gue sendiri, tentang strategi investasi gue, tentang apa yang gue pelajarin, kan gue suka belajar ya. Jadi kalau teman-teman tanya hobi gue itu apa, hobi gue itu belajar ya. Jadi gue buka YouTube itu gue nontonin Warren Buffett, gue nonton semua investor-investor hebat yang lain. Gue baca buku ya, setiap hari itu gue biasanya luangin waktu 1 sampai 2 jam, tapi gue nggak cuma sekedar baca ya, tapi gue juga suka simpulin kira-kira hal-hal apa nih yang gue dapetin dari situ. Dan gue rasa ini adalah rangkuman supaya kalian bisa belajar nih dari pengalaman gue, karena dari 2025 ini tahun yang paling merubah hidup gue gitu. Ini tahun dimana gue paling banyak belajar dan gue rasa dari ratusan ya bahkan mungkin sampai 400 poin yang gue catat di notes gue, ini gue simpulin ke 11 yang paling penting dan menurut gue ini akan jadi sangat bermanfaat untuk kalian semua ketika kalian benar-benar mengerti gitu maksud dari gue ini apa. Jadi kalian bisa belajar dari pengalaman gue, kalian bisa belajar dari poin-poin gue supaya kalian bisa jadi orang yang lebih bijaksana. Pelajaran pertama ya yang gue pengen share ini mahal di hidup gue karena gue belajarnya sangat-sangat lama, bahkan gue nggak pernah bener-bener mengerti sampai tahun 2025, yaitu untuk keep things simple, ya. Jadi pelajaran yang gue petik, ini pelajaran pertama yang gue petik, adalah ketika lu melakukan sesuatu, ya, manusia itu melakukan sesuatu, mereka suka yang kompleks. Mereka meribetkan segala sesuatu. Ini nggak cuman di investasi, ini nggak cuma di bisnis, ini juga nggak cuma di hidup. Ketika gue belajar tentang simplifikasi ini, hidup gue berubah total, gitu. Banyak mungkin yang ngelihat gue, oke, Timothy ini usahanya ada banyak ya. Dia adalah seorang pengusaha, seorang investor, usahanya banyak sekali. Cuman kalau misalnya gue bisa ulang balik waktu, gue akan cuma punya satu usaha. Ini sebenarnya gue udah paham dari lama, tapi gue sulit sekali praktekin gitu. Karena ketika lu di level tertentu, ya kan, kalian teman-teman ini yang nonton video gue itu, kalian bakal naik nih, ya, dari jenjang level kehidupan. Dari pelan-pelan tadinya kalian punya duit 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Kalian akan ngalamin di mana banyak sekali nanti tawaran, ya, dari orang A, dari teman B, dari teman C. Tapi lu harus bisa keep things simple gitu loh. Satu bisnis gitu kan, investasi yang nggak lebih dari tiga, teman dekat juga nggak lebih dari tiga. Waktunya diprioritaskan kemana nih, ya, antara ke teman kah, ke keluarga kah, kemana? Kadang kita tuh nggak perlu bikin banyak sekali keputusan ya dalam 1 tahun. Ini kesalahan yang banyak sekali orang bikin ya, setahun mereka bikin keputusan yang banyak sekali. Padahal cukup 1 sampai 2 keputusan aja setahun, hidup lu tuh bisa berubah. Jadi orang lebih banyak say no gitu, ketika ditawarin ini enggak, ini enggak, ini enggak. Karena ketika lu baru mulai awal karir, ya, distraksi itu di mana-mana. Lu harus bisa simplifikasi. Oke, hari ini apa sih yang mau gue lakukan? Apa hal-hal yang mau gue eksekusi? Apa strategi yang gue mau eksekusi? Nggak perlu ribet-ribet, ya. Lu nggak perlu punya rencana ke depan. Ini gue pernah belajar dari salah satu portofolionya Warren Buffett, yaitu Nebraska Furniture Mart, ya. Jadi ini ada orang, udah tua sekali, perempuan, dia bikin satu toko furniture. Ditanya sama Warren Buffett, "Strategi bisnis lu tuh apa?" Dia jawab sangat sederhana, "Jual furniture semurah-murahnya dan jujur sama customer." Udah, strategi cuman 2, simple tapi jadi besar sekali, luar biasa. Jadi dari segi bisnis gua ya, dari segi investasi gua itu gua bener-bener pilih, mana yang simple, mana yang mau gua fokuskan, mana yang gua pilah. Dan eksekusi layernya itu juga gua sederhanain gitu. Dari dulu kan gua orangnya suka so ribet, ketika gua umur 19 tahun gua nggak ngerti manajemen, karyawan gua 130. Dengan load yang sama sekarang 15 orang itu bisa kerjain kerjaan 130 orang. Kenapa? Karena lebih simple, lebih nggak ada birokrasi. Karena gue percaya bahwa output ya dari jumlah karyawan itu nggak sama dengan kebanyakan karyawan atau sedikit. Karena ada perusahaan seperti Telegram yang karyawannya di bawah 30, multi-billion dollar company gitu loh. Gue nggak percaya di situ banyaknya karyawan sama dengan kehebatan bisnis gitu. Pelajaran kedua yang gue ambil di 2025 ya, ini sebenarnya gue ambil dari film ya atau novel dari Dune, karyanya Frank Herbert, yaitu Fear is not real ya. Fear is the mind killer. Itu gue belajar.
Ketakutan tuh nggak ada yang pernah real. Ketika lu teman-teman semua mau mulai sesuatu ya, kalian takut, itu nggak ada yang real gitu. Keluarga kalian, kalian takut ngomongin apa, itu cuman ada di kepala kalian. Kalian yang ngerasa ketika, "Oh, gue mau mulai usaha nih, gue mau mulai berinvestasi," tapi gue diejek sama teman-teman, gue diejek nonton edukasi sama orang lain. Orang tuh nggak ada yang pernah peduli sama lu, ya. Lu tuh ada di spotlight bias ketika lu ngerasa dunia itu berputar di lu padahal nggak ada yang pernah peduli. Ketika lu jalan di mall tuh nggak ada yang pernah peduli sama lu. Jadi gue kasih tau bahwa ketakutan tuh nggak nyata. Buat apa ya lu takutin masa depan atas sesuatu yang lu nggak akan pernah bisa kontrol. Yang ada tuh hanya kenyataan yang ada di depan mata lu ini. Ya, di detik ini kenyataan tuh yang ada. Ketakutan di masa depan tuh nggak ada. Ketakutan di masa lalu tuh juga nggak ada. Yang kita bisa kontrol tuh cuman satu, ya dunia luar kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah pikiran kita. Kita mau maju atau kita nggak mau maju. Dan gue belajar tahun 2025, ya kan gue hidup di mana gue itu nggak pernah pengen gagal. Gue orangnya sangat kompetitif ya. Ternyata nggak ada yang masalah. Ternyata gagal itu bahkan nggak semenakutkan itu. Ya, ketika kalian bikin sesuatu terus gagal itu nggak semenakutkan itu. Ketika awal-awal gue di karir gue takut gagal gitu. Tapi gue pernah bikin startup ya, dipuja satu Indonesia, sampai masuk penghargaan di luar negeri segala macam, ya mau diinvest sama salah satu venture capital paling besar di dunia, investornya Apple. Umur 19 tahun orang bilang semuanya golden boy, lalu hancur ya, semuanya hancur dan gue rasa ya not so bad gitu kegagalan. Gue bisa belajar banyak dari hal itu dan gue bisa lompat lebih jauh. Jadi 3 langkah mundur untuk 30 langkah ke depan itu nggak masalah. Gue selalu takut gitu kan, gimana kalau misalnya tahun ini investasi gue portofolio nggak bertumbuh gitu kan, gue punya target gue pengen bikin dana abadi, gimana kalau ini nggak tercapai? Tapi setelah gue pikir-pikir, nggak semua faktor gitu bisa kita kontrol. Semua itu ada waktunya ya. Fear is not real, ketakutan nggak nyata, yang penting kita berani untuk maju. Pelajaran ketiga ya yang gue dapat adalah nggak apa-apa untuk ketinggalan sesuatu. Ya. Memang kadang ada bus yang ketika lu ketinggalan tuh, wah anjing bisnya ninggalin gue nih. Kadang lu ngerasa iri ya, karena dunia ini tuh nggak digerakin sama yang namanya keserakahan. Dunia ini semuanya berputar itu di iri hati, ya. Envy itu lebih kuat dibanding greed. Greed itu adalah keserakahan. Kenapa negara itu perang? Kenapa terjadi segala sesuatu di dunia ini? Karena manusia itu iri hati dengan manusia yang lain, ya. Kenapa terjadinya demo? Kenapa terjadi semua hal tuh bisa dijelaskan karena iri hati. Di sini gue belajar tahun ini bahwa nggak apa-apa untuk ketinggalan. Ketika gue ngobrol sama teman-teman gue, mungkin yang di luar negeri ya, mereka banyak yang catch artificial intelligence punya kenaikan. Gue pernah duduk ya di meja ini ya, seberang gue adalah partner gue, kita ngobrol bahwa oke 2025 ini kayaknya AI ini eksponensial, karena kita ikutin tuh dari GPT awal ya, dari beta gue, pemakai gue nomor 10 mungkin ya. Nomor 10 orang pertama yang pakai ChatGPT di Indonesia. Gue lihat perkembangannya antara chatbot yang semi-semi rusak ya 3,5 sampai sekarang 5,2 tuh luar biasa. Ketika awal yang gue lihat di tahun 2025 awal aja, itu udah luar biasa jauh dibanding yang tahun 2022 akhir. Di situ gue percaya oke, AI ini akan super cycle. Kita ngomong ke semua orang, kita ngomong ke diri kita sendiri bahwa AI akan super cycle. Tapi apakah kita berhasil nangkap itu? Jawabannya tidak. Gue bukan investor di Nvidia, gue bukan investor di Taiwan Semiconductor, gue bukan investor di ASML. Padahal gue udah tahu di depan mata gue bahwa ini AI super cycle. Gue bisa dapat kenaikan portfolio sampai 170% kalau gue percaya pada tesis gue sendiri. Tapi ketika gue lihat orang-orang teman-teman di luar negeri ya, fund manager di luar negeri yang bisa berhasil gitu, apakah gue ada iri hati di situ? Tentunya gitu. Ya, gue ngerasa kok gue nggak cukup pinter untuk nangkap itu. Padahal gue udah tahu nih, gue udah hitung semuanya gitu. Gue udah lihat nih, oke ada kemungkinan nih, gue udah lihat Google tuh murah gitu. Sebelum Warren Buffett masuk, gue udah sempat bahas bahkan di podcastnya bareng mentor gue, Pak Toto Sugiri. Gue udah lihat, oke ini AI akan memang super cycle dari awal tahun. Cuman ketika gue lihat orang semua cuan-cuanan, akhirnya gue bisa menerima gitu. Nggak apa-apa untuk ketinggalan gitu. Di situ gue belajar untuk oke, ya orang lain untung nggak apa-apa ya. Karena ketika kita timbul iri hati, nanti mau mengejar begitu yang udah tinggi atau mau menggunakan derivatif, mau menggunakan leverage untuk mendapatkan hasil yang sama, menggunakan strategi yang lebih beresiko lagi seperti options dan lain-lain, percuma gitu. Jadi iri hati untuk orang yang cuman sedikit lebih kaya dari kita, itu menurut gua musuh ya di kehidupan. Pelajaran yang gua pelajari ya di tahun 2025 ya, ini keempat ya pelajarannya, yaitu orang itu lebih pengen dikasih kebohongan yang manis dibanding kejujuran yang pahit.
Gue dari dulu punya mental frame ya, untuk berpikir pada yang namanya first principle, prinsip pertama. Ketika gue mikir seperti itu, gue selalu pengen ngelihat dunia ini gimana caranya ngelihat dengan cara yang paling jujur. Tapi nyatanya nggak semua orang nih, bisa dibukakan matanya akan kejujuran yang pahit. Mereka itu lebih baik dibohongin seumur hidupnya. Nah, di situ gue belajar akan cara penyampaian gue. Apakah memang manusia ini lebih suka untuk dibohongin dibanding dikasih kejujuran? Gue sempat bilang ya, kalau misalnya AI itu akan ubah semuanya, dalam 20 tahun lagi itu manusia mungkin nggak punya kerjaan, akan semuanya digantikan oleh AI dan robotics. Ini bukan gue yang ngomong, ini Elon Musk yang ngomong, Vinod Khosla yang ngomong, semua orang-orang terhebat di dunia yang ngomong, ya. Bahwa AI dan robotics akan gantiin semua pekerjaan kalian, karena udah kelihatan di Cina aja sudah seperti itu, gitu. Lu mau denial atau enggak, tapi orang lebih suka dibohongin seperti ini, "Oh tenang saja, AI itu hanyalah tools." Itu buat orang yang pakai AI itu cuman ChatGPT gitu, cuman buat jadi chatbot. Karena dia orang-orang goblok nggak gitu ngerti cara kerjanya seperti apa. Mereka bukan tipikal orang yang kayak gua, yang kita bikin agentic AI kita sendiri gitu. Kita training modal kita sendiri, kita tahu kapasitasnya itu sampai mana. Kalau lu cuman jadiin teman nge-chat gitu, lo ya memang keterbatasan intelektual memang goblok gitu. Tapi kalau lu ngerti cara nge-training AI, ya modelnya AI, lu bikin agentic AI sendiri untuk melakukan task-task lu akan tahu bahwa manusia itu nggak ada gunanya lagi gitu. Tapi ini kan bukan berarti ini apa yang gua mau. Sama seperti Elon Musk bilang bahwa dunia ini akan dirubah dengan robotics, ini bukan sesuatu yang dia mau, ini sesuatu yang dia lihat. Sama, gue bilang kayak gini ke kalian, "Oke, lu harus jadi kaya sekarang, karena nanti lu nggak dibutuhin lagi loh sebagai manusia." Itu bukan berarti gue mau hal itu terjadi, itu kejujuran yang gue lihat. Apa yang gue mau terjadi, dengan apa yang gue lihat ya dua dua hal yang berbeda dong. Yang gue mau terjadi dunia ini utopian gitu kan. Semua gedung-gedungnya bagus, semua orang pintar, tapi kan nyatanya enggak. Dunia ini cuma digerakin oleh segelintir orang gitu. Kebanyakan orang di dunia ini tuh bego. Nah, tapi itu kejujuran yang nggak banyak orang mau telan gitu. Bahwa manusia itu memang mungkin diciptakan berbeda gitu. Kapasitasnya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek. Itu kenapa ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi pengikut. Tapi ini kan kejujuran yang di dunia ini nggak mau orang dengar, ya. Mungkin sangat tabu untuk dibilang bahwa manusia diciptain dari lahir udah beda gitu. Tapi itu yang gue belajar ya, sifat manusia sangat unik. Ternyata mereka lebih suka dibohongin dibanding kejujuran. Tapi di sini gue akan bikin stand gue, karena value hidup gue adalah kejujuran. Gue lakukan semuanya dengan kejujuran. Jadi walaupun lu pada sukanya dibohongin ya sama semua orang di sini, gue kan jadi satu-satunya gitu, orang yang jujur. Gue akan bilang yang gue lihat tuh apa, seapa adanya gitu. Karena itu adalah value yang gue tanam dan itu value hidup gue. Pelajaran kelima yang gue ambil ya, ini penting ya, sulit untuk melakukan sesuatu yang bosan berulang-ulang. Mulai bisnis baru, mulai hal baru itu selalu exciting ya, selalu semangat. Lu kalau mau buka bisnis baru tuh semangat, lu mikir konsepnya, mikir hiring awalnya segala macam. Cuman kadang bikin bisnis baru tuh bukan hal yang paling ideal dan optimal gitu loh. Ada kalanya sesuatu yang memang repetitif, itu ketika lu lakukan, lu akan achieve yang namanya mastery ya, keahlian. Gue itu kadang suka iri ya, gue bahkan kalian kan suka tanya, gue tuh apa sih yang gue iri? Gue tuh iri sama beberapa chef. Kalian mungkin bingung di sini. Kalau kalian tanya aktivitas gue tuh kalau udah nyantai itu ngapain? Ya misalnya gue lagi malam, gue lagi makan, apa sih yang gue nonton? Gue tuh suka nonton ya, mungkin Michelin 3 star chef gitu, di sushi, di omakase di Jepang. Gue suka ngeliat mereka, gimana mereka itu udah kerja selama 45 tahun, udah tua gitu ya. Tapi setiap hari mereka selalu coba cari sedikit aja hal yang mereka bisa improve dari seninya mereka. Di situ gue iri, kok gue nggak punya dedikasi terhadap sesuatu seperti itu gitu. Gue masih ngerasa gue tuh scattered, gue masih ngeliatnya banyak hal. Mereka itu cuma datang ya, mereka prepping dari mungkin jam 8 pagi gitu. Gue bisa melihat passion-nya gitu, bahkan ketika gue datang ke restoran-restoran seperti itu, ketika misalnya mereka bikin sashimi dari ikan hiu gitu kan. Mereka akan tunjukin, "Oh ini farm shark-nya nih, kayak gini. Ini farm wasabinya." Mereka tunjukin di handphone, karena begitu passionate mereka terhadap bidang yang mereka geluti. Ya, jadi gue punya iri terhadap orang-orang yang seperti itu. Mereka bisa melakukan sesuatu yang sangat repetitif, sangat bosen. Mereka itu bikin makan orang tuh jam 5 sore, ya, jam 5 sore, jam 7 malam biasanya. Paling cuman 1 atau 2 kali ya. Service cuman 16 orang, 32 orang paling. Mereka prepping dari jam 8 pagi. Siapin semuanya gitu kan. Bisa lakukan gitu setiap hari di hidupnya selama 45 tahun. Dan masih semangat, masih mau cari small improvement. Nah, di situ gue iri.
Pelajaran yang gue dapet adalah gimana cara kita tetap konsisten padahal udah sangat membosankan. Pelajaran keenam yang gue ambil, yaitu lakuin yang terbaik ya. Kadang kita sebagai manusia, kita pengen ada yang tepuk tangan ketika kita bekerja, ya kan, kita bekerja keras, kita ngerasa, "Oke, ini kita udah kasih semuanya nih tahun ini." Kita pengen ada yang tepuk tangan di samping gue, "Hebat sekali kamu Timothy, udah kerja sangat keras." Tapi nyatanya dunia itu nggak seperti itu ya, nggak ada yang peduli sama lu. Nggak ada yang peduli sekeras apapun lu kerja, cuman diri lu sendiri. Tapi kenapa gue bilang kita harus jadi orang yang kerja keras? Karena satu-satunya ya, orang yang lu nggak bisa bohongin di depan cermin adalah diri lu sendiri. Ketika tahun ini ya, misalnya hasilnya nggak optimal nih ya, cuman lu ngerasa bahwa, "Oke, gue udah kasih 100% ya. Walaupun nggak ada orang yang nonton, nggak ada orang yang tepuk tangan, nggak ada yang lihat. Gue udah kasih 100% keringat dan darah gue bisa tutup tahun 2025 ini dengan bangga." Nah, itu lu bisa jujur nggak ke diri lu sendiri bahwa, "Oke, 2025 ini gue udah lakuin yang terbaik atau belum?" Ketika gue lihat balik ya, gue kilas balik, nggak ada yang bisa gue lebih peres lagi gitu dibanding diri gue. Ketika semua orang lagi liburan, gue masih kerja. Ketika nggak ada yang lihat apa pekerjaan gue lakukan gitu. Ketika gue harus bikin usaha baru, gue bikin sistem baru, ya, gue bikin sistem karyawan yang baru, nggak ada yang lihat usaha gue. Nggak ada yang tepuk tangan juga gitu. Cuman diri gue merasa bangga terhadap diri gue sendiri. Bahwa oke, tahun ini gue udah lakukan yang terbaik. Disiplin itu memang bosan, tapi penyesalan tuh lebih menyakitkan. Kalau lu ujung-ujungnya tutup tahun dengan nyesel, oke, kayaknya gue nggak lakuin yang semaksimal itu. Lu akan mendapat yang namanya penyesalan, ya. Jadi mendingan disiplin dibanding menyesal. Nah, ini juga mungkin pelajaran yang untuk orang seperti gua ya, untuk orang yang suka berpikir seperti gua, ini jadi pelajaran yang sangat sulit untuk ditelan ya, yaitu kadang di hidup ini tuh nggak perlu banyak ide. Gua itu setiap kali mau tidur selalu ada 1000 hal di kepala gua gitu. Tapi dunia ini kadang nggak butuh banyak ide sebenarnya. Mereka cuma butuh satu atau 2 ide yang kita eksekusi sampai ujungnya. Spesialisasi adalah jalan untuk sukses. Ini mau siapapun ngajarin untuk jadi generalis itu menurut gue cuma orang-orang bodoh yang IQ-nya rendah. Kenapa? Karena ini udah diciptakan dari zaman dulu. Ini teori ekonomi dari zaman dulu ya, yaitu division of labor. Dari zamannya Adam Smith. Manusia ini problem yang udah diselesaikan oleh manusia, ya. Ketika lu jadi generalis, lu yang bikin semuanya, bajunya, kancingnya, dan lain-lain, produktivitasnya nggak efisien. Sedangkan kalau lu cuman fokusnya bikin kancing, lu cuman bikin kain, efisien ya, ini problem udah solve. Jawabannya spesialisasi atau generalisasi, ini udah selesai ya, udah 100% spesialisasi yang menang. Karena ketika lu punya spesialisasi, lu punya yang namanya competitive mode. Lu tahu sesuatu tentang industri itu lebih dalam dibanding orang sebelahnya. Ketika lu jadi generalis, lu bor sumur kecil, bor sumur. Lu nggak ngerti apa-apa. Sedangkan kalau lu bor satu tapi dalam banget, lu tahu sesuatu tentang sumur ini yang orang-orang sini nggak tahu. Itu jadi competitive mode lu yang mendapat. Lu bisa jadi punya yang namanya economic advantage. Eksekusi itu selalu lebih penting dari ide ya, dibanding lu punya ide kedua, ide ketiga, kenapa lu nggak eksekusi ide pertama sampai sempurna? Ketika lu misalnya punya 4 ide ya, ide A, ide B, ide C, ide D ya, ini 20/5% lu bagi otak lu dan waktu lu ke A, B, C, dan D 25%. Mendingan mana ya, idenya dibagi 4 begitu, 25% otak dan waktu lu dan kemampuan lu, atau 100% di satu? Ya pasti jawabannya 100% di A. Ide A yang akan berhasil ya. Lu nggak butuh banyak ide. Warren Buffett, Charlie Munger cuma bikin 1 sampai 2 ide per tahun, ya. Lu nggak mungkin lihat investasi banyak, cuman itu hasil dari puluhan tahun. 1 sampai 2 tahun, dia itu dibayar untuk judgement-nya, ya. Kemampuan dia untuk menilai gitu. Mana investasi gue yang mau gue taruh? Kenapa dia nilainya segitu hidupnya, ya. Berkshire dari perusahaan sebesar itu gitu. 1 triliun US dollar gitu. Ribuan billion dollar. Itu dibayar karena judgement-nya beliau akan 1 dan 2 ide setiap tahunnya. Gue belajar ini dengan cara yang salah. Kadang gue denial ya, gue pikir gue punya kemampuan lebih dari yang gue bisa ngejagel lebih banyak bola gitu. Tapi nyatanya manusia itu nggak ada yang spesial. Mereka cuma bisa jadi satu ya. Kalau lu mau bikin Apple kayak Steve Jobs, bikin Apple gitu. Lu mau bikin Amazon, bikin nggak semua orang kayak Elon Musk gitu kan. Bisa bikin SpaceX, Tesla, dan lain-lain. Fokus ke satu hal dan jadilah yang terbaik di hal itu. 1 tendangan ya kita latih 1000 kali, dibanding 1000 tendangan kita latih sekali. Pelajaran ke-8 ya yang gue dapat adalah yang lu bisa kontrol tuh hanyalah diri lu sendiri. Lu nggak bisa kontrol apapun di luar. Penderitaan ya, ini gue belajar nih, penderitaan selalu datang dari lu melawan realita. Lu harus lihat hidup itu mengalir gitu. Ketika lu lihat hidup itu mengalir,
Realita yang dikasih di depan muka lu nih, ketika lu udah bikin keputusan investasi, "Oke, gue investasi ini," cuman akhirnya lu dikasih minus 20% itu. Emang lu nggak bisa kontrol, ada faktor ekonomi makro, faktor luar yang lu nggak bisa kontrol. Lu udah melakukan PR lu udah due diligence, tapi lu tetap rugi. Ya jangan dilawan realitanya, gitu. Oke, lu rugi, lu pikir, "Kenapa nih rugi? Kenapa saya salah? Apa sih yang saya lakukan mungkin salah? Apa sih hal yang mungkin saya nggak lihat?" Gitu. Karena market selalu benar, lu pasti yang salah. Ketika lu terlalu ngelawan realita, kok nggak sesuai sih sama hasilnya. Yang lu bisa kontrol tuh adalah input lu terhadap sesuatu ya. Lu bekerja, lu bisa tahu, "Oke, gue udah fokus, gue udah lakuin hal yang terbaik, gue udah nggak ada penyesalan, udah disiplin gue, tapi hasilnya masih nggak ada." Ya hasil lu memang kadang nggak bisa kontrol. Lu nggak bisa lawan realita bahwa hasilnya memang nggak ada. Lu nggak bisa lawan realita bahwa orang tuh ada yang lebih spesial dibanding lu di hidup ini. Ada yang lebih pintar manusia di hidup ini. Ketika lu resist realita seperti itu, lu akan jadi orang yang menderita. Itu dasarnya tuh dari semua penderitaan lah, yaitu orang-orang yang melawan yang namanya realita. Ketika lu bener-bener master diri lu sendiri ya, lu bener-bener kuasai diri lu sendiri, dunia ini akan punya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dunia ini nggak bisa ngapa-ngapain terhadap diri lu. Dunia akan kehilangan kuasa terhadap diri lu ketika lu bisa nguasain diri lu sendiri. Ketika lu kerja nih, gue bilang tadi, ya lu terima aja, hasilnya apapun tuh lu terima. Jangan punya attachment sama hasil, itu yang bikin orang jadi gila. Mereka selalu pikir kalau gua ngelakuin A entar dapat B. Nggak juga, kadang lu ngelakuin A lu nggak dapat apa-apa, atau lu dapetnya C, dapetnya D, nggak apa-apa. Yang penting lu lakuin yang terbaik dan detach gitu dari hasilnya. Pelajaran ke-9 yang gue belajar ya, keinginan itu juga adalah akar dari penderitaan ya, desire-nya manusia. Karena keinginan tuh nggak ada habisnya. Ini gue bisa ngomong ke lu ya dari orang yang punya duit ya mungkin 0,00000039 dari dunia gitu. Di Indonesia mungkin gue 1 dari 280 juta. Di sini gue kasih tahu lu bahwa keinginan itu nggak ada habisnya. Manusia kan selalu mau ingin. Ketika lu kejar keinginan, hidup lu jadi hampa dan jadi kosong. Lu nggak akan dapat damai dari kepengen lebih banyak. Lu harus punya mental bahwa lu butuh lebih sedikit dibanding lu pengen lebih banyak. Orang yang nggak punya keinginan atas dunia itu tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Lu nggak bisa ditawarin oleh siapapun ya. Keinginan itu yang bikin orang ngejar sesuatu hanya karena egonya. Yang biasanya belajar dari sejarah, ini gue belajar banyak ya, keinginan orang yang udah punya banyak, keinginan yang terus itu dia masuk jurang ujungnya. Terjadi di banyak banget orang. Orang paling kaya di Roma ya, Crassus, kepalanya dipotong akhirnya. Keinginannya kebanyakan, ya, ambisinya terlalu besar. Jadi kurangin keinginan lu, kalau lu nggak mau jadi orang yang kosong. Pelajaran ke-10 ya, ini mungkin pelajaran yang paling aneh yang kalian dengar dari gua, cuman ini sesuatu yang gue belajar ya, mungkin di akhir-akhir tahun ini ya gue belajar. Tapi gue percaya ya, gue bener-bener percaya untuk mikir akan kematian, itu bikin prioritas hidup lu itu lebih lurus. Ketika gua tahu ya suatu saat gua akan mati ya, ketika gua sekarang kan umur 25 tahun ya, gue mungkin lifespan-nya kalau kita rata-rata ya, semoga lebih panjang, rata-rata itu 75 tahun Indonesia. Itu ada sekitar 50 tahun kan, 50 tahun berapa berarti sekitar hampir 600 bulan gitu. 600 bulan tuh bukan waktu yang panjang. Ketika lu tahu bahwa suatu saat lu akan mati, lu akan punya prioritas hidup yang lebih jelas. Oke, apa sih yang benar-benar matters di hidup ini? Yang benar-benar matters adalah apa? Oke, gue punya pekerjaan yang meaningful, gue punya pekerjaan yang memang gue senengin ya, gue suka main game-nya di market, gue suka main game-nya akan media ini semua, gue rasa gue suka jadi bermanfaat untuk banyak orang, ini meaningful untuk gue. Oh apalagi, oh punya hubungan ya, punya relationship dengan keluarga, dengan teman, dengan pasangan, yang meaningful gitu. Jadi lu bisa benar-benar dissect mana yang penting dan mana yang nggak penting di dunia ini. Lu punya pekerjaan yang meaningful, lu punya relationship yang meaningful, apalagi yang lu butuh gitu, nggak ada lagi jawabannya. Itu bikin gue berani juga untuk ngambil resiko, kenapa? Karena gue rasa oke sebentar gini, dengan apa yang gue mau capai sebentar nih di hidup gue, ya udah gue harus lakukan yang terbaik, ya. Ketika lu sadar bahwa orang-orang sekitar lu tadi gue bilang kan relationship, work itu bakal ada yang mati gitu suatu saat nanti, ketika lu ingat akan kematian itu akan terjadi, lu akan jadi bisa appreciate waktu present, ya. Makanya namanya present kan, hadiah kan. Saat ini gitu, ketika lu sama orangnya lu nggak mikirin tentang masa depan, lu mikir tentang apa yang terjadi di depan lu, gitu. Karena lu tahu bahwa momen-momen itu nggak selamanya gitu, ada di hidup lu. Ketika lu tahu bahwa kematian itu adalah kepastian, hidup lu akan jadi lebih clear, hidup lu akan jadi lebih jelas, kepala lu akan jadi lebih jernih. Dan lu nggak akan jadi orang yang suka sia-siain waktu. Dan ini pelajaran terakhir yang gue dapat ya, ketika ini pelajaran ke-11 ya, pelajaran terakhir. Ketika gue jadi orang yang lebih tenang, gue itu jadi orang yang lebih berbahaya. Karena kenapa? Ketika gue tenang, gue bisa lihat semuanya dengan clear. Gue bisa lihat strategi dengan clear.
gue bisa lihat semua orang dengan clear gitu. Ketika gue tenang, ketika gue nggak menggebu-gebu, justru gue bisa lihat semuanya dengan jelas. Salah satu hal terbaik yang gue lakukan tahun ini adalah ya, sometimes lu cuman perlu duduk di pantat lu dan mikir gitu. Itu bukan nganggur. Lu baca buku, lu konsumsi informasi, ya. Ini idola gua ya, Warren Buffett dan Charlie Munger selalu bilang, kadang mereka cuman sit dan think. Karena yang mereka dibayar, mereka bisa kaya sekali itu karena judgement-nya betul, wisdom-nya betul. Ketika dia bisa ngambil keputusan sedikit, berkualitas dan baik. Nah, gue udah sampai di level situ. Ketika gua sekarang ini, semua keputusan hidup gua tuh hanya kualitas dari keputusan gua. Jadi ketika gue bisa tenang, gue bisa duduk, gue mikir ya. Kadang ada waktu 3 hari gue tuh nggak ngapa-ngapain. Dulu gue akan fokus, gue kerjanya pagi sama malam. 3 hari itu gue bener-bener cuman duduk, gue mikir, judgement gue ini harus seperti apa? Strategi gue harus seperti apa? Apakah ini keputusan yang bijak atau tidak? Di situ semua jadi clear. Gue bisa simplifikasi yang tadi, gue bisa pelajaran nomor 1, gue bisa simplifikasi sesuatu yang sangat rumit, gue simplifikasi, oke cuman 1, 2, dan 3 yang gue mau kerjain. Tahun ini pun yang gue mau kerjain itu cuman 1 hal, ya. 1 gitu yang gue kerjain. 2 dan 3-nya bahkan gue pikir, kayaknya yang nomor 1 ini menghasilkan 80%, power rule ya kan, Pareto. 80% outcome-nya akan dihasilkan oleh 20% effort gue di satu hal ini. Oke, tahun 2026 gue akan cuman eksekusi 1 hal sampai titik ujungnya. Dan gue bisa lihat tuh dengan gue tenang tadi mana yang bisa difokusin dan mana yang enggak, ya. Jadi semoga video ini bisa jadi bermanfaat untuk kalian, kalian bisa pelajarin ya dari pelajaran-pelajaran termahal gue ya di tahun 2025 ini.